Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Teddy Supriyadi SSY, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kajian KKS pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada kajian KKS hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian inti, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Elita Kristanti. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kadzabat samudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Artinya, dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudari Elita Kristanti yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an akan menambah keberkahan pada acara hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yaitu kajian inti yang akan diisi oleh Ustadz Dedi Supriyadi SSY dengan tema Hidup dalam Naungan Ridha Allah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, Takmir Masjid Fatimahuz Zahra, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa thalabul ilmi dalam kajian rutin di Fatimahuz Zahra ini, di Masjid Fatimahuz Zahra ini. Tentunya mari kita saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur insyaallah akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang ridha Allah, di mana kita hidup ini ya sebagai seorang muslim tentunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya banyak orang yang melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan kita harus meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu niatnya untuk lillahi taala. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana hidup ya untuk mencari ridha Allah ya di bawah naungan ya, dalam naungan ridha Allah, maka kita tentunya harus memahami dulu gitu. Apa itu ridha Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diridhoi dan kenapa kita harus mencari ridha Allah. Kalau di pagi hari kan atau memulai kajian biasanya ada doa raditu billahi robba wa bil islami dina. Ini adalah ungkapan atau bacaan raditu billahi robba. Raditu artinya kan aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku. Jadi ini sebagai bentuk apa? Bahwa kita itu rela ya, bukan rela lagi tapi memang sebuah keharusan bahwa kita itu harus menjadikan Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Maidah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah ini ya,
tentunya menjelaskan bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah adalah mereka yang meridhoi Allah ya. Maka jadi ada dua posisi, artinya kita meridhoi Allah dan juga Allah akan meridhoi kita. Maksudnya gimana? Artinya kita sebagai seorang hamba Allah ya, tentunya ketika kita ridho ya, menjadikan Allah sebagai Rabb, maka kita akan rela ya, akan terbuka, akan ikhlas ya. Bahasa Jawanya legowo ya, atau istilahnya lapang dada untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ya, radhiyallahu anhum ya, Allah pun akan meridhoi kita. Coba pernah enggak kita merasa ketika berangkat ngaji ke sini misalkan terasa berat gitu. Terasa berat nih mangkat apa orang gitu kan. Mau berangkat atau tidak. Itu kadang ada ya, bisikan di dalam hati kita. Ketika ada bisikan tersebut ya, maka ketika kita ridho terhadap Allah ya, maka dia akan berusaha memaksakan diri untuk berangkat ngaji ya. Sholat subuh ya, sholat subuh. Ibu-ibu ini suka telat nggak sholat subuhnya? Kadang ya. Ini bapak-bapak, kalau bapak-bapak sergap ya, kalau ibu-ibu nggak tahu. Tapi insya Allah ya, kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu yaitu berusaha melaksanakan sholat subuh misalkan ya. Jadi ada doanya ibu-ibu kan ya. Kalau terasa berat gimana ibu-ibu doanya? Allahumma paksakan ya. Ya, bahasa Jawanya apa itu? Allahumma paksakan ya. Jadi memaksakan diri. Kira-kira ketika kita memaksakan diri, ridho enggak? Kita termasuk orang yang ridho enggak terhadap apa yang kita lakukan? Sholat subuh kita itu ikhlas enggak? Insya Allah ikhlas. Nah, kita kembali lagi gitu kan, memaknai ikhlas itu apakah rela, ridho atau apa? Ini adik-adik yang ini banyak dari mana? Adik-adik ini yang masih muda? Hah? Oh, dari panti asuhan ya. Alhamdulillah ya, banyak juga ya. Apa namanya? Yang dimaksud dengan ikhlas itu seperti apa? Yang dimaksud dengan rela itu sama enggak dengan ikhlas ya? Saya mau sedekah misalkan, cuma dalam hati nanti saya takut ria dilihat banyak orang, mendingan enggak usah, enggak jadi, nanti daripada enggak ikhlas enggak dapat pahala ya. Kira-kira seperti itu termasuk keikhlasan atau bukan? Pernah nggak bapak-bapak mau beramal baik, misalkan sodakoh, infak, nggak jadi karena dalam hatinya ada rasa ingin ria, misalkan rasa ingin tidak ikhlas ya, karena apa? Ya karena ingin ada perasaan ria ataupun ujub dan lain sebagainya, sehingga membatalkan perbuatan tersebut. Mungkin suatu ketika pernah seperti itu ya. Nah, ini berarti apa? Kita termasuk tidak ridho terhadap amalan tersebut atau tidak? Kira-kira menurut ibu-ibu termasuk ikhlas enggak kalau kita kemudian memberikan infak tapi ada perasaan di situ ingin ria gitu kan, ingin dipuji dan lain sebagainya, mau nggak jadi tapi kita paksakan ya. Nah, ini kadang bisa terjadi ya pada setiap orang. Maka kita kembali lagi memaknai antara rela,
ridho kemudian ikhlas itu adalah hal yang berbeda. Ya. Ikhlas sederhananya termaktub di dalam surat Al-Ikhlas ya, ibu-ibu ya. Hafal semua ya ibu-ibu? Insyaallah ya. Kenapa Allah menyebutnya atau Rasulullah menamai surat Al-Ikhlas dengan Al-Ikhlas, padahal tidak tercantum dalam surat Kulhu itu ya, surat Al-Ikhlas itu tentang ikhlas. Kata-kata ikhlas ada nggak? Tidak ada. Karena pada dasarnya ikhlas itu bukan rela, ikhlas itu bukan ridho gitu ya. Tetapi yang namanya ikhlas itu lillah ya. Lillah itu apa? Untuk Allah. Niatnya untuk liwajhillah, untuk mencari ridha Allah. Nah, maka mencari ridha Allahnya itu gitu ya. Untuk mencari ridha Allah. Cuma satu gitu, tidak ada yang lain. Maka kemudian di dalam ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu. Niat itu harus satu. Kalau kita kemudian berinfak gitu kan, ada rasa ingin ria gitu, tapi kita istilahnya kembalikan lagi bismillah lillah gitu kan. Bismillah ini untuk Allah, ini karena Allah, maka itu akan menjadi ikhlas. Karena bisa saja kemudian setan itu menggoda kita untuk seperti itu gitu kan, membatalkan amal soleh kita ya, mengcancel amal baik kita disebabkan karena keraguan-raguan di situ. Nah, maka di situ ya kita harus memaksakan diri untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 9 ya, kenapa ridha Allah itu penting? Kenapa kita harus mencari ridha Allah? Di sini disebutkan ya, waridwanum minallahi akbar. Karena apa? Ridha Allah itu adalah sesuatu yang besar. Jadi puncak kenikmatan itu ketika kita bisa meraih ridha Allah. Di sini disebutkan wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ya, wa masakin thayyibah. Dalam ayat ini disebutkan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin itu baik laki-laki maupun perempuan apa? Surga ya, jannah ya. Jannah yang Allah gambarkan tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai ya. Dan tempat tinggal wa masakinat thayyibah ya. Tempat tinggal yang baik fi jannati adn ya, di dalam surga Aden. Ini ayat ini menjelaskan bahwa janji Allah itu untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan digambarkan ya dalam ayat ini sebagai gambaran surga itu kan tajri min tahtihal anhar. Kalau di sini ada sungai bawah. Ada ya. Jadi gambarannya itu seperti di Wonosobo lah. Ya. Kalau orang Arab itu di sana itu kan gersang ya. Dulu ketika ayat ini turun ya kepada Rasulullah, kondisi di sana bagaimana? Gersang kan, tidak ada pohon, ya paling ada pohon kurma saja. Kemudian tidak ada sungai. Ada sungai nggak di Mekah? Nggak ada ya. Jadi gambarkan Allah supaya Allah menggambarkan itu supaya gampang saja gitu. Surga itu kayak gimana, jannah itu seperti apa gitu. Nah, di sini kemudian di akhir ayat ini waridwanum minallah ya. Waridwanau ya, waridwan ya. Ridwan itu apa? Ridho dari Allah, keriduan dari Allah.
Allah sebutkan di sini akbar, ya. Besar, ya, sangat besar. Dzalika huwal fawzul azim. Ya. Ini ya. Di sini bahwa ridha Allah adalah puncak kenikmatan. Ketika kita diridhoi Allah, maka Allah akan merahmati kita. Kan digambarkan ya dalam suatu hadis ya, ada seorang laki-laki yang ketika dia beramal sepanjang harinya beramal gitu kan, beramal soleh, sepanjang hidupnya dia beramal soleh ya, tapi kemudian sejengkal lagi mau masuk surga, menjadi ahli surga ya, dia mau meninggal, dia kemudian beramal buruk ya, melakukan keburukan ya, kemaksiatan, sehingga kemudian dia meninggal, maka dia akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Ahli neraka. Kemudian ada orang yang suka bermaksiat ya. Bermaksiat terus setiap harinya sampai mungkin orang-orang menyebutnya sampah masyarakat. Tapi apa? Ya. Di sejengkal lagi mau masuk neraka ya, di akhir hayatnya dia kemudian beramal soleh, maka kemudian dia masuk menjadi ahli surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, jadi penting sekali bagi kita untuk istiqomah dalam beramal soleh, dalam mencari ridha Allah itu harus istiqomah. Istiqomah seperti apa? Ya sampai akhir hayat kita. Ini ibu sudah tahu jadwalnya dipanggil oleh Allah? Enggak ada yang tahu ya, Bapak, kita tidak ada yang tahu kapan dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena itu bagian dari ujian. Bagian dari ujian dari Allah ya, Allah menguji kita. Kita itu istiqomah atau tidak? Kita itu continue atau tidak sampai akhir hayat kita, atau kemudian di pertengahan jalan malah menyimpang, malah menjauh dari Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang perlu kita menguatkan diri ya, supaya istiqomah itu kan pertama senantiasa beramal soleh itu akan menguatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Kedua, bergaul dengan orang-orang soleh ya. Jadi seperti ini ya, kajian taklim seperti ini sangat penting ya. Karena ketika kita kemudian tidak pernah ada siraman rohani, tidak pernah ada nasihat ya, maka bisa saja setan itu kemudian menggoda kita, menyimpangkan kita sehingga kita tidak istiqomah. Nah, ya. Kemudian di ayat sebelumnya tadi, kalau tadi 72 ya, seperti apa orang-orang yang mendapatkan ridha Allah yang sangat besar itu. Ini tergambar dalam surat At-Taubah ayat 71 ya. Kelihatan enggak? Wal mu'minuna wal mu'minat ya, ba'duhum awliya'u ba'd ya. Orang-orang yang beriman itu ya, ba'duhum awliya'u ba'd ya. Apa? Saling tolong menolong satu sama lain. Aulia di sini adalah saling tolong menolong ya, pemimpin ya. Kalau aulia itu kan ada yang pengertiannya pemimpin ya. Ya, kalau di sini terjemahannya bahwa menjadi penolong ya, penolong bagi sebagian yang lain. Jadi orang-orang yang mukmin itu saling tolong menolong. Jadi yang namanya orang yang beriman itu pastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah menolong saudaranya. Nah, ini ada panti asuhan misalkan, ketika kita berinfak, bersedekah untuk panti asuhan, berarti sama saja kita sudah melakukan
menolong saudara-saudara kita ya, yang ada di panti asuhan. Walaupun 10.000, 20.000, sekilo beras ataupun seberapapun yang kita infakkan untuk fakir miskin, anak-anak yatim ya, ke panti asuhan, ke masjid, ke sekolah, semua itu adalah bentuk bentuk amal soleh, menolong saudara kita ya. Bagaimana penolong menjadi penolong. Dan sebenarnya seorang mukmin itu kan, kita itu dilatih oleh Allah itu menjadi ahli surga di dunia itu kan. Menjadi ahli surga itu ya harus jujur kan. Di surga dalam surat Al-Ghasyiyah itu kan disebutkan bahwa di surga itu tidak ada namanya lago. Lago itu apa Bapak? Dalam surat An-Naba juga kan tidak ada perkataan yang lago. Kalau sekarang itu lagu itu apa? Musik gitu ya. Perkataan yang kadang nggak jelas gitu ya. Ibu-ibu sering dengerin lagu itu kan kadang nggak jelas gitu. Nah, sesuatu yang yang kenapa disebut lagu gitu. Dalam bahasa Arab lago itu artinya perkataan sia-sia. Jadi di surga itu nggak ada yang ngomong sembarangan gitu kan. Apalagi nih yang masih muda ya, yang remaja gitu kan, sering nonton video game gitu kan, bahasanya kadang gembira loka keluar semua gitu ya. Kebun binatang dan lain sebagainya. Itu apalagi itu sudah bahasa kotor ya. Bahasa lagu aja yang sia-sia itu tidak ada di dalam surga ya. Maka kita itu kan di dunia itu kan dilatih untuk jujur kan, berkata yang baik ya, kaulan yang perkataan yang baik, kaulan hasanan ya, perkataan yang baik. Kenapa kita harus berkata yang baik? Karena di surga itu tidak boleh berkata yang lago, yang sia-sia saja tidak boleh, apalagi perkataan yang fujur, perkataan yang jelek. Maka di sini kita latihan. Kemudian juga dilatih untuk berbagi juga gitu. Jadi Allah menguji sebenarnya. Ini jadi penolong bagi mukmin yang lainnya. Kalau kita sering tidak pernah peduli dengan saudara kita, tetangga kita. Nah, ada orang yang sholat rajin, tapi sama tetangga tidak akur. Ada nggak ibu-ibu di sini? Nggak ada ya. Jadi sama berbagi sama tetangga gitu kan. Kemudian orang yang beriman itu kul khairan aw liyasmut ya. Katakan yang baik atau diam. Ya, berkata yang baik atau diam. Karena apa? Orang yang beriman itu yakin di samping kanan kirinya adalah malaikat raqib dan atid. Kira-kira ibu-ibu yang sibuk nyatet amalan itu raqib apa atid? Raqib itu nyatet amal baik apa buruk? Baik. Atid? Buruk ya. Nah, ini yang nyatet amal buruk. Apalagi ibu-ibu kalau lagi masak sama tetangganya, kira-kira gelandangi apa enggak? Nih. Nah, ini suka dicatat gitu. Dicatat. Mungkin yang paling sibuk malaikat pencatat amal buruk ya. Maka sama tetangga, sama saudara ya, itu harus berbuat baik, melakukan kebaikan. Ini yang dimaksud auliya'u ba'din ya. Ba'duhum auliya'u ba'din ya. Sebagian yang lain penolong bagi sebagian yang lain. Dan dalam hadis ya, barang siapa yang memberikan solusi terhadap masalah orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan ya. Barang siapa yang memudahkan saudaranya, maka di hari kiamat Allah akan mudahkan. Kemudian yang keduanya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masuk surga itu nggak bisa sendirian ya.
Meraih ridha Allah itu tidak bisa kemudian kita egois. Ya. Jadi harus bareng-bareng. Sholat harus berjamaah. Ya. Kan bapak-bapak itu ditekankan untuk berjamaah. Ini Masjid Fatimatuz Zahra kalau subuh ada berapa sof full atau berapa sof? Satu sof kurang gitu. Berapa orang kalau subuh? Satu sof aja kadang kurang gitu kan. Ini kenapa Yahudi kemudian berkuasa gitu ya? Karena ya masjid kita masih banyak kosongnya gitu. Yang tidak mengamalkan Islam itu saudara kita ya masih banyak. Ini tugas kita takmirnya ya. Untuk saya juga di Al Jihad ya alhamdulillah kalau ada santrinya sih penuh gitu. Kalau santrinya lagi libur ya cuma satu soft 2 soft ya. Ya kalau satu softnya di sana ya sekitar berapa? 50 orang mungkin ya. Nah, itu Jumatan full. Nah, ini bagaimana kita menjadikan masjid itu sebagai sebagai pengkaderan gitu kan. Pengkaderan, pembinaan, maka umat Islam akan maju ketika masjidnya penuh. Mungkin masjid yang penuh itu cuma Jogokarian ya di Jogja gitu. Itu juga nggak tahu kalau pas nggak ada kunjungan penuh atau tidak ya. Nah ini ya. Maka di sini karena kita nggak boleh sendirian ya, meraih ridha Allah itu ya kita harus ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Perintahnya itu bagaimana kita berusaha untuk ngajak-ngajak. Tapi jangan seperti bahasa sininya manol. Ya. Manol itu yang suka ngajak-ngajak naik bis, naik hijet tapi nggak ikut gitu kan. Itu bahasa Jawanya jarkoni gitu. Ya sering ngajak-ngajak tapi dia sendiri tidak ikut, dan ini kadang menjadi beban berat bagi ustadz gitu kan, sering ceramah gitu, ini ngisi kayak gini gitu kan. Ini juga harus harus dilaksanakan. Kabura maqtan indallahi ang taqulu mala taf'alun ya. Jadi di sini dalam ayat ini kan kabura maqtan gitu, termasuk kabura maqtan ya. Dosa kalau kita kemudian ngajak-ngajak tapi ya tidak melakukan. Maka di sini yang namanya ibda binafsi itu adalah sebuah keharusan. Tapi harus sejalan ibu-ibu. Jangan sampai kita saya nggak mau nasihatin orang lain, nggak mau ta'muruna bil ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan. Karena nanti yang kena saya gitu ya. Saya malah yang melanggar, saya malah yang tidak menjalankan. Justru ketika kita nasihati orang lain itu sebagai bekal. Sebagai bekal untuk menasihati diri sendiri. Bahwa ketika saya melakukan kesalahan, saya pernah nasihatin orang untuk tidak melakukan kesalahan tersebut, tapi saya malah melakukannya. Itu menjadi cambuk, menjadi nasihat. Saya harus berubah, saya harus sesuai dengan omongan saya gitu kan. Ini ya. Jadi pentingnya kita watawasau bil haqi, watawasau bil marhama, watawasau bis sabr itu karena pada suatu titik kadang kita putus asa, kadang iman kita turun, maka saudara kita yang mengingatkan. Ketika kita pada posisi tinggi ya, ketika kita pada posisi yang soleh, keimanan kita meningkat, maka nasihati orang lain. Ini jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu di sini ya, ya'muruna bil ma'ruf ya. Berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak boleh egois. Saya yang penting yang soleh saya. Yang penting saya omongannya baik. Ada orang yang omongannya sering dusta, sering kotor, biarin aja. Itu bukan urusan saya. Itu namanya egois.
Jadi seorang mukmin tentunya berusaha. Wa yanhauna 'anil munkar, ya. Kemudian mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sangat penting. Tetangga misalkan ada yang melakukan kumpul kebo, ketika kita diam saja, tidak menasehati, kemudian tidak ada rasa benci terhadap perbuatan tersebut, maka kita kemudian bisa mendapatkan kecipratan dosanya, ya. Jadi tugas kita itu yang menyampaikan. Adapun ketika disampaikan orang itu malah membenci kita, malah kemudian tidak mau mengikuti perkataan kita. Tapi tugas kita itu apa? Wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita punya posisi sebagai kepala, misalkan ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa gitu, itu lebih baik lagi karena bisa bilyad tadi, ya, dengan tangan, dengan pengaruh, dengan kedudukan, langsung misalkan diusir ataupun dikasih punishment masyarakat gitu kan, sanksi masyarakat. Ini bisa dilakukan ketika kita menjadi orang mukmin yang ingin mengharapkan keridhaan Allah, berusaha menegakkan kebenaran, ya, dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Kemudian menjalankan sholat, ya, mendirikan sholat, ya, zakat. Ini zakat ini yang kadang kemudian banyak orang yang tidak terperhatikan. Zakat itu sangat penting. Ibu-ibu kalau punya beli cincin, ya, apalagi sekarang kan lagi mahal, ya, beli antam. Ada yang suka ngoleksi ibu-ibu antam. Nah, itu harus dizakati, ya, ibu-ibu. Ketika pertama belinya saja, jadi nggak tiap tahun gitu. Rumah itu biar barokah kita zakati, ya, dan lain sebagainya. Maka di sini disebutkan ulaika sayarhamuhumullah, ya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Tadi saya sampaikan kan bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Karena amalan kita itu ketika sejengkal saja mau meninggal, ya, sedikit lagi mau meninggal kita maksiat, itu bisa menjadi su'ul khotimah. Kemudian ketika sejengkal lagi kita berbuat baik, ya, melakukan kebaikan, maka husnul khotimah. Maka ini, ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus berusaha mengamalkan tadi, ya, saling tolong menolong, ya, jangan sampai dengki, ya. Kadang kedengkian itu setiap orang pasti ada, ya. Dengki dalam harta, ya, dengki dalam kedudukan, ya. Kadang di tempat kerja ketika kita naik posisinya ada aja orang yang nggak seneng, ya. Ketika kita sama tetangga, misalkan kita dapat rezeki beli sesuatu yang baru, rumah baru, mobil baru, gitu kan, ada yang nggak seneng. Itu karena sifat manusia seperti itu, ya, ada kedengkian. Maka orang yang beriman berusaha, ya, menghilangkan kedengkian tersebut, karena kedengkian itu akan menghilangkan tadi, ya, amalan soleh kita, ya. Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang namanya dengki itu akan menghapus kebaikan kita, ya. Jadi nggak boleh kita panas gitu kan, iri, kemudian dengki, ya. Iblis jadi contoh kita untuk apa? Untuk menjauhi dengki. Iblis itu karena dengki. Dengki kenapa? Ya karena Allah memuliakan manusia, Allah dengki, tidak senang. Jadi dia berusaha, saya nggak apa-apa masuk neraka, yang penting manusia juga ikut masuk neraka. Rela apa? Rela binasa hanya karena apa? Karena kedengkian. Sehingga berusaha apa? Membinasakan, mengajak menuju kebinasaan. Maka ibu-ibu, bapak sekalian, iblis, setan itu musuh yang nyata. Jangan sampai kita mencontohnya, mengikutinya, ya. La tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Kemudian dalam surat Al-Fajr, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya.
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ini dalam akhir surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridoan, ya, dengan hati yang ridho dan mendapatkan ridhonya. Dalam surat Al-Fajr ayat 28, Allah menyeru kepada siapa? Nah, ini kita buka ya, Ibu-ibu. Surat Al-Fajr ya, ayat 28. Ya, kelihatan ya, Ibu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Siapakah orang tersebut yang diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam ridhonya, ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya? Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang jiwanya tenang. Nah, ini perlu kita pelajari. Surat Al-Fajr ini menggambarkan tentang apa? Ya. Di sini disebutkan wal fajr. Artinya apa, Ibu-ibu? Adik-adik, wal fajr artinya apa, Pak? Demi waktu fajar, ya. Walayalin asyr, ya. Dan demi waktu malam yang 10. Yang 10 itu kapan, Ibu-ibu? Ada yang dalam tafsir, ada yang menyebutkan demi malam yang 10 itu 10 Zulhijjah, ya. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya, bulan ini. Ini masih Zulhijjah ya, Ibu-ibu? Ya. Di bulan Zulhijjah, di awal bulan, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini waktu istimewa, ya, karena disebutkan dalam surat Al-Fajr. Maka perbanyak amal soleh. Kemarin itu, ya, perbanyak amal soleh. Ada yang puasa, ya, ada yang puasa Arafah ataupun yang lain-lainnya. Ayat ini, surat ini mengawali dengan sumpah Allah tentang waktu, di mana waktu fajar ini adalah waktu apa? Yang menggambarkan dari gelap menuju terang. Artinya apa? Kita itu harus merubah diri kita, ya, dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Begitu pula wal fajr itu artinya apa? Kita mengawali hari, ya, mengawali hidup kita, ya, dengan apa? Ya ini, ya, dengan memperhatikan waktu, ya. Jadi kita itu kan sudah dilatih oleh Allah dengan sholat subuh, mengawali bangun tidur, ya. Ada yang bangun jam 3 sholat malam, ada yang bangun pas azan gitu. Nah, itu berarti apa? Kita sudah mengawali kita itu dengan menghambakan diri kepada Allah. Sholat subuh, ya. Sholat subuh yang kita berjalan ke masjid, ya. Ibu-ibu apalagi bapak-bapak itu harus berusaha sholat subuhnya di masjid berjamaah. Itu pahalanya, ya, luar biasa, ya. Jalan kaki kita, ya, setiap langkah kita akan menaikkan derajat kita di sisi Allah, ya. Jadi derajat itu bukan kemudian derajat Celcius dan lain sebagainya. Itu gambaran. Kalau derajat itu kan sudut, ya, Ibu-ibu. Jadi sudut, semakin sudutnya tinggi, ya, semakin tinggi juga gitu kan. Kalau sudutnya ini, ya, enggak begitu tinggi. Ini derajatnya. Kemudian apa? Khairum minad dunya wa ma fiha, ya, sebaik dunia dan seisinya. Salat subuh qobliyahnya, ya. Salat sunnah fajar disebutnya, ya, salat sunnah fajar. Kalau subuhnya kan salat fajar, ya. Salat subuh itu kan salat fajar. Salat sunnah fajar itu, ya, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita yang sibuk mencari dunia itu, ya, enggak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat yang kita laksanakan sebelum subuh. Ya, sebelum subuh sholat sunnahnya aja luar biasa pahalanya, apalagi sholat subuhnya. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, sesuatu yang wajib itu tidak disebutkan nilainya. Tapi kalau sesuatu yang sunnah itu disebutkan, ya, seperti
baca Quran itu kan sunnah ya, maka setiap satu hurufnya menjadi satu kebaikan. Satu kebaikan ini dinilai oleh Allah 10 pahala. Ini karena sesuatu yang sunnah itu. Sholat sunnah pun disebutkan keutamaan-keutamanya, tapi sholat wajibnya tidak. Sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib itu kan nggak ada kata-kata khairum minad dunya wa ma fiha, karena itu sebuah kewajiban, tidak perlu ada dorongan. Ya harus, mau nggak mau wajib, kita harus menggugurkan kewajiban tersebut dengan melaksanakannya. Tetapi kalau sholat sunnah itu harus perlu motivasi, maka Allah dan Rasulnya menggambarkan khairum minad dunya wa ma fiha ya. Kemudian di sini Allah kemudian tadi berbicara waktu, masa ya, dengan fajar, lailan ya, kemudian malam. Nah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr ya. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Ini apa? Menguji kita ya, memancing kita untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang sejarah. Ya, jadi dalam surat Al-Fajr ini menggambarkan orang-orang atau umat-umat terdahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Bagaimana Allah ya membinasakan ya kaum Ad? Tidakkah kamu perhatikan? Kita pernah baca sirah, baca sejarah gitu kan. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Dalam Al-Quran kan banyak menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Sejarah yang itu harus menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Mau'idhah ya. Pelajaran ibrah ya. Buat apa? Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu ya. Apa yang dilakukan kaum Ad ya? Iramadatil imad ya, penduduk Iram ya, yang ibu kota kaum Ad ya, yang membangun julang tinggi ya, bangunan yang tinggi-tinggi. Sekarang kan kayak di Dubai itu kan ada ya, bangunannya apa, gedung apa Pak? Al-Burj Khalifah gitu kan, tingginya 800 meter gitu kan. Ini tanda-tanda kiamat itu kan kayak gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang ada di gunung, artinya apa? Bangun-bangun rumah, gedung gitu. Itu salah satu tanda-tanda kiamat itu kan orang Arab yang tadinya enggak beralas kaki, sekarang bangun ya gedung-gedung pencakar langit. Itu tanda-tanda apa namanya? Ini baterainya habis ya. Jadi tanda-tanda mau mendekati kiamat. Tapi ya wallahu alam, apakah 50 tahun lagi, 100 tahun lagi kiamat, kita tidak ada yang tahu. Tapi jaraknya ketika Rasulullah hidup aja seperti apa? Jari tengah dan jari telunjuk, sudah sangat dekat. Padahal sudah melampaui berapa tahun? 1400 tahun ya. Nah, dalam surat Al-Fajr ini digambarkan tentang sejarah orang-orang terdahulu yang punya kedudukan, punya kekuatan. Dia bangun bangunan dari batu, bangunan tinggi kan kekuatan. Fir'aun ya, piramid ya. Kemudian apa? Kedudukan, kekayaan, semua itu tidak ada nilainya kalau digunakan untuk kezoliman. Jadi pejabat ataupun pemimpin yang zolim itu akan menjadi sia-sia. Seperti Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, mereka dibinasakan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini dalam dua ayat ini menggambarkan sifat manusia. Manusia itu kalau diberi rezeki, diberi kelapangan, diberi kemudahan, kekayaan ya, mereka menganggap itu adalah sebuah kemuliaan. Banyak orang yang sampai bungkuk-bungkuk hormat sama orang kaya, sama orang yang punya kedudukan gitu. Tapi sama orang miskin berpaling ya, tidak mau istilahnya tidak kadang menghinakan gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu merasa dimuliakan, dihormati ketika punya kekayaan atau kedudukan, sehingga menganggap Allah pun sama. Ketika Allah memberi
kekayaan berarti saya itu dimuliakan sama Allah. Coba negara kaya sekarang negara mana? Amerika, Cina, Rusia, gitu kan? Termasuk negara kaya kan? Itu dimuliakan oleh Allah tidak? Negara-negara tersebut tidak, ya, karena nilai dunia itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kata Allah, dunia itu tidak ada harganya walaupun janaha ba'udatan, ya. Seberat sayap nyamuk pun tidak ada harganya. Jadi Allah itu tidak memuliakan kita ketika Allah memudahkan rizki, kekayaan, kedudukan kita, ya. Dan kemudian ada sering menjadi sifat manusia itu ketika dipersempit rizkinya, kemudian dimiskinkan, ya, merasa bahwa Allah menghinakan. Wa amma idza mabtalahu, ya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wah, ini Allah sedang menghinakan saya karena saya banyak hutangnya, misalkan kerjaannya di PHK dan lain sebagainya. Justru sebenarnya kekayaan, kemudahan, kesenangan itu semua adalah ujian, ya. Allah menguji kita, ya. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya tentang hari kiamat, kala idza dukatil ardu dakkan dakka, ya. Di sini Allah akan mengguncangkan bumi, kemudian terjadi kiamat. Nah, maka kemudian di akhir, ya, di penghujung hari, ya. Kalau tadi awal hari dengan al-fajr, ya, kemudian di penghujung kehidupan itu adalah hari kiamat, maka orang-orang yang mendapatkan ridhonya lah yang akan diseru oleh Allah. Orang-orang yang mencari ridha Allah, maka ada ketenangan di dalam hatinya. Dia berusaha untuk berusaha untuk mencari ridho dalam kehidupannya, berusaha berada di naungan keridhaan Allah, ya. Sepanjang hidupnya itu dia berusaha mencari ridha Allah, maka dia akan akan tenang hatinya, akan tenang jiwanya. Tetapi kalau kita mencari ridho manusia, apa yang terjadi? Kapan? Tidak akan pernah mendapatkan ridho manusia. Gambarannya tentang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kan disebutkan dalam Al-Quran, ya. Wallahu alam itu nabi atau bukan, tapi banyak pelajaran karena dia ahli hikmah, ya. Kemudian maka disebut dengan Luqmanul Hakim. Dia itu sama anaknya naik kuda kecil, namanya himar bahasa Arabnya, keledai, ya. Naik keledai, ya. Karena masih anak itu, dia kemudian ya udah kamu naik aja, saya yang nuntun kudanya. Ketika dituntun lewat suatu kaum gitu, suatu gang gitu kan, banyak orang-orang lagi nongkrong di situ. Ini bapaknya gimana sih? Ini anaknya gimana sih? Masa bapaknya suruh nuntun kudanya, dia anak durhaka gitu. Kok malah bapaknya disuruh nuntun, anaknya dibiarin naik gitu. Akhirnya ya udahlah, ini berarti nggak disenangi gitu kan sama orang-orang. Ini nggak punya adab anaknya. Berarti akhirnya naik bapaknya itu. Luqmanul Hakimnya naik kuda, naik himar itu, ya. Kemudian yang nuntun anaknya. Lah ini lewat suatu kaum lagi. Ini bapaknya gimana sih? Anaknya malah suruh nuntun gitu kan. Nggak punya perasaan bapaknya itu. Akhirnya naik berdua, ya, naik himar berdua. Lewat lagi suatu kaum. Wah, ini himar kecil kayak gini kok dinaikin berdua gitu. Nggak punya pri kehewanan gitu kan. Kasihan kuda himar kecil gitu dinaikin berdua gitu kan. Akhirnya turun berdua gitu, dituntun kudanya itu, himarnya itu. Lewat suatu kaum lagi. Ini punya kuda kok nggak dinaikin gitu. Malah cuma dituntun, capek gitu kan. Kemudian akhirnya dibopong gitu kudanya gitu kan.
Itu tidak akan pernah selesai kalau kita mencari ridho manusia. Apa aja tetap ada salahnya. Like and dislike itu di mana aja, di tempat kerja, di sekolahan, di kampung gitu. Orang yang seneng nggak seneng itu akan selalu ada. Tetapi kalau kita hanya mencari ridha Allah, berusaha mencari keikhlasan dalam beramal liwajhillah, ya, maka kita akan senantiasa tenang, tidak akan gelisah. Karena orang menilai seperti apapun, dia akan berusaha tetap istiqomah, sehingga ketika di akhir hayat kita tetap istiqomah tanpa memperdulikan penilaian orang lain. Maka Allah akan seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembalilah kepada keridhaan, ya, dengan hati yang ridho kepada keridhaan Allah, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku, ya, ke dalam hambaku. Hambaku siapa? Ya, itu orang-orang yang menjadi hamba Allah itu adalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Artinya dia taat terhadap perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran, ya, berbuat mengajak kepada kebaikan, ya. Itu hidup dalam keridhaan Allah. Itu yang jadi pegangan, bukan penilaian manusia, tetapi penilaian Allah. Baik benarnya itu bukan menurut kebanyakan orang, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, karena sudah jam 9:01. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Tidak ada pertanyaan, ya Bapak Ibu, ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Teddy Supriyadi SSC yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk beliau. Sebelumnya saya absen dulu. Ranting kejiwaan ada? Ranana ini. Ranting Prabha, ranting Pancerwening, ranting Wotim, ranting Tawangsari, ranting Sidajaya, ranting Wonosobo Utara, Wonosobo Selatan, anak panti, pengumuman kepada Bapak Ibu jamaah bahwa kajian KKS Ahad besok pada tanggal 29 Juni 2025 akan dialihkan ke Deles Watu Malang. Untuk Bapak Ibu yang mau ngaji bisa langsung ke tempat. Mungkin itu saja dari saya. Jika banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.